Pusakaku tidak untuk menghadapi masalah seperti ini, Mas. Sepertinya aku butuh bantuan Mas Bisma, ucap Pak Le dari bilik wartel. Aku menunggu di luar bilik menanti sembari menguping tentang apa yang mereka bicarakan. Saya coba dulu, Mas. Kalau memang Mas Bisma sudah sempat, tolong kabari ya, ucap Pak Le menutup pembicaraannya. Pak Le keluar dengan wajah yang cemas. Sepertinya masalah yang akan kami hadapi bukan masalah biasa. Memang yang ngikutin Widi seseram apa sih Pak Le, sampai Pak Le minta bantuan orang lain? Tanyaku sembari mengikuti Pak Le ke sepedanya. Untuk masalah ini kamu jangan banyak ikutan ya. Pak Le sendiri belum yakin bisa menghadapi mereka secara langsung, balas Pak Le. Aku hanya mengangguk. Secara aku juga sebenarnya sangat malas berurusan dengan sosok-sosok seperti itu. Aku sudah bersiap. Begitu sudah ada tanda-tanda kemunculan sosok gaib, aku akan kabur sejauh mungkin. Kali ini Pak Le memang terlihat lebih cemas. Bahkan saat kami makan pun Pak Le tidak terlalu banyak bicara dan lebih banyak melamun. Memangnya resiko terparahnya kalau Bapak gagal apa toh Pak? Bu Le penasaran dengan kecemasan Pak Le. Kita bisa gak ketemu mereka lagi, balas Pak Le. Bu Le pun tertegun. Aku pun berhenti mengunyah mendengar jawaban Pak Le barusan. Sudah jelas maksudnya bahwa jika Pak Le gagal, Bu Sunar dan Widi tidak akan selamat. Setelah makan, aku menghabiskan waktuku di teras sembari memikirkan perkataan Pak Le tadi. Baru saja aku mengenal Widi, tapi kalau sampai kami gagal, apakah itu artinya aku tidak akan bisa bertemu dengannya lagi? Panjul, ngapain malam-malam nongkrong di luar? Janjian sama Demit mana? Seorang anak di desa yang seumuran denganku lewat di depan rumah dan menyapaku dengan ledekan. Sarmin namanya. Lah, ini udah datang, jadi gak ada lagi yang aku tungguin, balasku pada Sarmin. Wah, bisa aja ngejawabnya. Yo wes, duluan ya, pamit Sarmin. Loh, gak mampir? Kapan-kapan aja, kalau kamu udah mandi, ledeknya lagi. Kali ini aku tidak membalasnya, dan membalasnya hanya dengan lambaian tangan. Aku ingin masuk ke dalam rumah, namun aku merasa ada yang janggal dari ucapan Sarmin tadi. Dengan cepat aku berbalik dan segera menyusulnya. Kok kamu nyebut Panjul? Siapa yang ngasih tahu? Tanyaku pada Sarmin. Yalah, Pak Lemu itu toh, pas ke sekolah tadi minta nama di seragammu dituliskan Panjul. Kreatif memang, balasnya sambil tertawa meledek. Wah, dasar Pak Le, ucapku segera meninggalkan Sarmin. Dengan cepat aku berlari menuju halaman belakang tempat Pak Le biasa menghabiskan malamnya sebelum tidur. Protes, pokoknya aku ingin protes. Ini namanya pembunuhan karakter dalam rumah tangga. Ada sebuah pendopo di halaman belakang. Tempat itu berbatasan dengan hutan kecil yang entah nyambungnya kemana. Aku melihat Pak Le sedang duduk bersila di pendopo itu tanpa bergerak sedikit pun. Ada sebuah tungku berisi kemenyan yang dibakar dan ada segelas air yang ditutupi dengan kitab di hadapannya. Aku pun mendekat, namun tak ada respon dari Pak Le. Matanya benar-benar tertutup tanpa ada kedipan sedikit pun. Walau aku menggerakkan tanganku beberapa kali di hadapan matanya, Pak Le tetap tidak bergerak. Tidak jauh dari tempat kami, aku menemukan tempat dengan beberapa ilalang yang cukup tinggi. Seketika insting isengku berpacu membuat ingin mengambilnya dan mencoba menggunakannya untuk menggelitiki hidung Pak Le. Namun saat berada di tengah ilalang itu, tiba-tiba aku merasakan hal yang aneh. Aku yakin tak ada orang selain aku dan Pak Le. Tapi entah mengapa aku merasakan ada sosok yang memperhatikanku dengan tajam. Aku mencoba untuk tidak memperdulikannya dan tetap memetik sehelai rumput liar yang panjang. Tapi setelahnya seketika juga bulu kuduku berdiri. Terdengar suara ilalang tersibak tak jauh dari tempat aku berdiri saat ini. Suara itu seperti suara manusia dan hewan buas yang melintas di antara kumpulan ilalang. Aku merasa semakin takut dan ingin buru-buru segera kembali ke tempat Pak Le. Tapi sesuatu menghadangku. Ada bayangan putih melayang-layang menyerupai manusia. Ia menghadangku sebelum sempat mendekat ke arah Pak Le yang tengah tertidur. Setan! Teriakku berharap Pak Le terbangun dan mendengarkanku. Sayangnya aku tidak melihat sedikit pun gerakan darinya. Pak Le, tolong Pak Le, ada setan! Teriakku saat itu. Terdengar suara mengerikan dari sosok yang melayang-layang itu. Sontak wajahku pucat dan terjatuh di antara ilalang-ilalang. Ampun, saya gak niat ngapa-ngapain, ucapku pada sosok itu. Namun sepertinya makhluk itu tidak begitu peduli dengan perkataanku. Tinggalkan kepalamu,
Mendengar perkataan itu, aku semakin lemas. Sosok itu benar-benar mengincar kepalaku. Jangan, kepala saya cuma satu. Kalau kepala ayah masih sisa satu di dapur. Balasku spontan. Mendengar ucapanku, seketika sosok itu mendekat dan terlihat begitu besar tepat di depan mataku. Suara dan keberadaan sosok itu hampir saja membuat aku pingsan. Sepertinya ucapanku barusan membuatnya marah. Ampun, jangan kepala saya, yang lain saja. Saya lakuin apapun, janji. Ucapku berusaha untuk mencari cara agar setan itu tidak menginginkan kepalaku. Makhluk itu pun terdiam. Wujudnya berubah-ubah. Entah karena sosok itu yang tidak punya wujud tetap atau memang aku yang tidak punya bakat untuk melihat sosok gaib. Kalau begitu, ku ampuni kau dengan satu syarat. Apa? Apa itu? Ada sebuah tempat keramat di bangunan ini yang kutempati. Kau harus merapikan dan membersihkannya setiap pagi sebelum matahari terbit. Ucap sosok itu. Tempat keramat? Aku tidak menyangka ada tempat seperti itu di rumah Pak Le. Atau jangan-jangan Pak Le tidak mengetahuinya. Baik, tapi di mana tempatnya? Tanyaku pada sosok itu. Sosok putih itu membentuk sebuah tangan dan menunjuk ke sebuah bilik kecil di belakang rumah. Itu adalah kamar mandi. Kamar mandi? Gak mungkin itu kan? Benar, itulah tempat keramat untukku. Bersihkan tempat itu sebelum matahari terbit. Dan jangan beritahu siapapun tentang keberadaanku. Itu bila kepalamu masih mau menempel dengan lehermu. Ucap sosok itu yang kembali mendekat ke arahku. Iya, aku lakukan. Aku akan bersihkan tempat itu sebersih mungkin. Balasku pada sosok itu. Tagih janjimu. Ucap sosok itu yang kemudian menghilang begitu saja. Saat memastikan sosok itu tidak lagi berada di sekitarku, aku buru-buru berlari meninggalkan ilalang di sana dan menuju ke arah Pak Le. Tepat saat aku sampai, tiba-tiba mata Pak Le terbuka. Aku bersiap menceritakan yang barusan ketemui. Namun tiba-tiba aku terhenti saat mengingat ucapan dari sosok itu bahwa aku tidak boleh memberitahu siapapun. Kamu kenapa, Jul? Kok pucat? Tanya Pak Le yang sepertinya menyadari keanehan pada wajahku. Oh enggak, di sini dingin. Masuk aja yuk Pak Le. Balasku yang segera ingin kembali ke dalam rumah dan menjauh dari tempat di mana sosok itu menampakkan diri. Malam itu aku hampir saja tidak bisa tidur. Aku kepikiran bagaimana bila sosok itu muncul kembali. Berbeda dari hantu yang kulihat di belakang rumah Widi. Mereka menyeramkan tapi mereka jauh. Sedangkan sosok ini berada tak jauh dari tempat aku berada saat itu. Pagi itu aku menikmati sarapan yang dimasak oleh Bu Le dengan mata sayu. Kok tumben kan nafsu makan? Gak doyan? Tanya Pak Le. Enggak Pak Le, enak kok makanannya. Balasku yang sebenarnya ingin sekali menikmati masakan Bu Le. Namun rasa kantukku masih belum bisa kukalahkan. Bu Le pun datang menghampiri dengan wajah yang bingung. Itu kok kamar mandi tiba-tiba bersih mengkilat begitu? Pak Le yang bersihin ya? Tanya Bu Le. Enggak, balas Pak Le dengan singkat. Aku pun mengangkat satu tanganku mengakui bahwa aku yang melakukannya. Aku Bu Le. Lah, kok tumben Jul? Lagi kesurupan Bu Le. Balasku tanpa mau memperjelas alasanku. Kalau sampai salah bicara dan membocorkan tentang sosok gaib di belakang rumah, bisa-bisa kepalaku melayang. Bu Le pun hanya menggeleng melihat ekspresiku yang tidak biasa. Aku makan dengan tatapan kosong dengan kantung mata yang menggantung. Sementara itu entah mengapa aku merasa Pak Le sedikit tersenyum seolah menahan tawa. Berselang 1 hari aku dan Pak Le kembali ke rumah Widi. Kali ini Pak Le membawa berbagai macam barang yang lebih banyak. Aku tidak mengetahui benda apa saja yang dibawa Pak Le di tas kain. Namun yang pasti sepeda yang kami naiki cukup oleng ke arah tas yang kami bawa. Malam ini kita coba bersihin semuanya ya, ucap Pak Le kepada Bu Sunar. Membersihkan Widi dari sosok gaib? Bukan, semuanya. Widi, Bu Sunar hingga seluruh rumah ini. Jelas Pak Le. Ternyata Pak Le membaca bahwa bukan hanya Widi yang bermasalah. Namun walau begitu, aku masih belum tahu masalah apa yang terjadi pada Widi, sehingga ia didiagnosa sedang diincar oleh sosok roh gentayangan dari kelompok Jaran Kupolo. Ya Pak Le, kabari saja apa yang perlu saya bantu persiapkan, balas Bu Sunar. Pak Le pun meminta Bu Sunar menyiapkan air hangat dan setumpuk kayu bakar untuk membuat api di halaman. Api itu harus sudah menyala sebelum matahari terbenam.
Jul, tugas kamu cari benda-benda yang mencurigakan di sekitar rumah ini, ucap Pak Le. Benda? Benda apa Pak Le? Buhul, raja, dan benda yang sekiranya mencurigakan. Tapi bukannya pas motong rumput kemarin kita nggak nemuin benda begituan Pak Le? Benda itu ditanam dan disembunyikan. Nanti Pak Le akan narik benda itu semua dan tugas kamu buat kumpulin. Jelas Pak Le? Iya Pak Le. Aku pun menuruti perintah Pak Le dan bersiap mencari benda-benda yang diciri-cirikan oleh Pak Le. Satu persatu aku menyusuri sudut halaman dan memperhatikan satu persatu pohon yang tumbuh di halaman rumah itu. Namun aku tidak melihat tanda-tanda keberadaan benda yang Pak Le maksud. Pak Le, aku udah puterin tapi nggak nemu yang aneh-aneh, tanyaku dengan bingung. Pak Le pun menoleh ke arahku dan melihatku dengan bingung. Lah, kamu ngapain toh Jul? Itu Pak Le, nyari yang disuruh Pak Le tadi. Lah, Pak Le aja belum ngapa-ngapain. Kalau nggak nungguin Pak Le, kamu nyari sampai besok juga nggak akan ketemu. Balas Pak Le sambil menyeruput kopinya dengan santai. Wah, Pak Le, tadi katanya buru-buru. Protesku yang terkecoh perbuatan Pak Le. Udah dibuatin sama Bu Sunar, masa nggak diminum? Pak Le tetap santai sembari menghirup aroma kopi itu seolah meledekku. Istirahat dulu saja Cahyo, kasihan Pak Le genjot sepeda sampai di sini. Itu udah ibu bikinin es teh buat Cahyo sama Widi, ucap Bu Sunar. Es teh? Iya Bu, kalau gitu istirahat dulu saja, ucapku yang segera menghampiri gelas es teh yang sudah tersaji di meja. Yuk, dimulai. Tiba-tiba Pak Le berdiri dari kursinya saat aku baru saja meletakkan bibirku di mulut gelas. Wah, dasar Pak Le, bapak tua nakal, gak bosan-bosan yang ngerjain anak kecil, teriakku yang kesal dengan keisengan Pak Le. Aku pun menengguk es teh itu sebisaku dan segera meninggalkan sisanya di meja. Bu Sunar dan Widi hanya tertawa menyaksikan kelakuan Pak Le. Maaf ya Bu Sunar, maklumin aja, pawangnya Pak Le lagi gak di sini, ucapku pada Bu Sunar. Seketika gulungan koran menghantam kepalaku yang dipukulkan oleh Pak Le. Aku pun hanya bisa mengelus kepalaku sembari ikut berjalan keluar. Dan benar saja, setelah Pak Le melakukan ritual di halaman dengan memercikkan air yang telah ia doakan, tiba-tiba aku bisa menemukan benda-benda aneh yang tidak kutemukan sebelumnya. Ada sebuah kain kafan yang dibentuk seperti pocong dengan tanah berada di dalamnya. Ada gulungan kertas yang dilipat berbentuk segitiga dengan tulisan-tulisan aneh di sebaliknya. Ini Pak Le. Benar Jul, kumpulin di kaleng di dekat kayu bakar, perintah Pak Le. Kami pun menyisir ke setiap halaman dan ke dalam rumah hingga menemukan belasan benda serupa di sekitaran rumah. Saat sudah tidak bisa menemukannya lagi, kami pun mengumpulkannya di depan api yang sudah dinyalakan di halaman. Pak Le membacakan doa pada satu persatu benda itu dan melemparnya ke dalam api. Samar-samar aku melihat bentuk seperti kabut putih menyerupai manusia dari benda yang dibakar itu. Setelahnya sosok itu pun menghilang bersamaan dengan terbakarnya benda itu. Pak Le, tadi kayak ada kabut putih, wujudnya mirip manusia, ucapku yang kali ini mencoba berani mempertanyakan apa yang aku lihat. Pak Le pun menoleh ke arahku dan memegang dahiku dengan jempolnya. Kamu bisa lihat itu? Iya Pak Le, memangnya kenapa? Pak Le melempar benda serupa lagi ke api, dan kali ini adalah kabut yang berwujud seperti ular yang menggeliat. Coba, kamu lihat apa? Gak jelas tapi mirip ular, sahutku. Pak Le menghela nafas dan melanjutkan itu sembari menceritakan kepadaku. Sosok yang kamu lihat adalah makhluk-makhluk yang terikat dengan benda ini, jelas Pak Le. Pak Le pun bercerita bahwa benda ini adalah benda-benda yang digunakan untuk menyerang Ayah Widi dan seluruh anggota keluarganya. Dan yang mengerikan, itu semua sudah tertanam di rumah ini bahkan sebelum Ayah Widi meninggal. Persaingan di pekerjaan yang berhubungan dengan klinik memang begitu kejam, jelas Pak Le. Berarti bukan ulah setan-setan dari kelompok Jaran Gupolo itu saja, tanyaku. Benar, yang ini barulah ulah mereka. Pak Le melemparkan beberapa bungkusan kain berwarna hitam ke api hingga beberapa sosok seperti meronta-ronta di dalam api. Sosoknya terlihat buas dan hampir tidak berbentuk manusia ataupun hewan. Itu apaan Pak Le? Serem banget, ucapku yang merinding melihat bayangan yang muncul dari api. Kamu bisa ngeliat itu juga? Bisa Pak Le, emang aneh Pak Le. Pak Le pun menceritakan bahwa sosok yang terakhir itu adalah perwujudan sosok yang selama ini mengikuti dan mengganggu Widi.
Aku mengangguk mencoba mengerti, walaupun sebenarnya aku belum tahu gangguan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Terlepas dari sosok-sosok itu, sepertinya mata batin kamu mulai terusik, ucap Pak Le. Maksudnya apa Pak Le? Yang Cahyo lihat itu semua setan? Tanyaku. Pak Le gak mau jelasin dulu. Semakin banyak kamu berurusan dengan hal seperti itu, mata batin kamu akan mulai peka. Pak Le akan jelasin semua kalau sudah memastikan iman dan ibadahmu sudah cukup. Balas Pak Le yang segera mengajakku masuk ke dalam rumah. Kini hari sudah sangat malam. Matahari sudah tidak lagi menunjukkan sinarnya. Namun entah mengapa lampu rumah masih belum menyala. Aku merasa ada yang aneh dengan semua ini. Tapi tidak dengan Pak Le. Ia seolah sudah siap akan hal ini. Sopo kowe? Pak Le berbicara dengan seseorang. Rupanya ada seseorang yang berdiri di remangnya ruang tengah. Aku hanya melihatnya sebagai bayangan yang disinari sedikit cahaya api di luar yang masuk melalui kaca jendela. Harusnya anak ini aku bunuh beberapa hari lagi. Tapi kau yang memaksaku menyelesaikan ini semua malam ini. Suara itu terdengar dari sosok itu. Samar-samar aku menyadari bahwa itu adalah sosok Widi. Tubuhnya kecil berdiri menantang Pak Le dengan ekspresi wajah yang penuh dengan amarah. Wajahnya terlihat pucat, namun setiap urat di kulitnya membiru. Widi kerasukan. Aku tidak takut, ada Tuhan bersamaku, balas Pak Le. Widi pun tertawa meremehkan, sementara aku melihat tangan Pak Le yang mengepal seolah merasa cemas. Tawa Widi terus terdengar bersamaan dengan tangis histeris Bu Sunar yang meringkuk di belakang Widi tanpa tahu harus berbuat apa. Sudah nak, sadar, jangan kalah dengan setan itu, tangis Bu Sunar. Tapi Widi tidak menghiraukan tangisan ibunya dan menatap ke arah setiap jendela. Bersamaan dengan itu, aku merasakan seperti rumah ini sudah terkepung. Jangan jauh-jauh dari Pak Le, perintah Pak Le. Aku pun mendekat dan menggenggam baju Pak Le. Bukan tanpa alasan. Aku saat ini seperti diawasi oleh sosok-sosok yang tak dapat aku ketahui. Sampai aku menatap ke salah satu jendela. Saat itu juga wajahku pucat dan tubuhku lemas. Ada sesosok makhluk yang menatap kami dari luar jendela. Makhluk dengan wajah penuh bolongan dan membusuk tertutup kain kafan mengawasi kami dari setiap jendela. Pocong? Tanyaku pada Pak Le. Pak Le pun mengangguk sembari menelan ludah. Sosok pocong yang aku lihat saat ini benar-benar berbeda dengan saat aku tersesat di alam gaib beberapa hari yang lalu. Kali ini makhluk itu memiliki fisik yang mengerikan dan seolah berniat jahat. Pak Le pun tidak tinggal diam. Ia membacakan lantunan ayat-ayat suci sembari mengeluarkan sebuah benda. Korek api gas dengan ukiran aksara Jawa di wadahnya. Seketika korek itu menyala dengan cahaya orange memenuhi seluruh rumah. Kini aku bisa melihat lebih baik sosok Widi yang kerasukan dan Bu Sunar yang akhirnya berlari dari tempat meringkuk menuju ke belakang Pak Le bersamaku. Namun tidak hanya itu saja. Cahaya api itu juga memperlihatkan sosok tak kasat mata yang berada di rumah ini. Mulai dari cahaya putih yang berterbangan hingga telapak kaki tanpa tubuh. Namun aku tidak tahu bahwa sosok itu hanyalah penunggu rumah yang tidak ikut campur dengan urusan setan itu. Semakin terangnya nyala api dari korek Pak Le, makhluk di tubuh Widi pun merasa tersiksa. Setan-setan yang mengawasi di luar rumah pun merasa gelisah dan memilih untuk mundur. Api itu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Malam ini akan jadi penentuan siapa yang akan bertahan, antara aku atau ilmumu. Setelah mengucapkan kalimat itu, Widi pun terjatuh lemas. Aku menyaksikan roh di dalam Widi tidak pergi, tapi sebaliknya, ada asap hitam yang merasuk ke dalam tubuhnya. Aku mencoba menyalakan lampu namun tak ada yang bisa menyala. Sebaliknya, hujan mulai turun membasahi tanah dan mematikan api yang ada di halaman. Petir menyambar dan cahayanya menunjukkan kepada kami tentang keberadaan pocong yang mengawasi kami di halaman. Jangan gentar, mereka tidak akan berani masuk, ucap Pak Le. Entah mengapa Pak Le bisa seyakin itu. Ia seperti sudah mempersiapkan sesuatu yang membuat makhluk seperti pocong di luar rumah tidak mampu mendekat ke dalam rumah. Bu Sunar, bawa kemari air hangat yang saya minta tadi bersama baskom dan kain untuk membasuh. Panjul, ambil tampah bambu dan bawa tas Pak Le ke sini. Pak Le memerintahkan kami dengan tegas. Aku pun mengikuti arahan Bu Sunar untuk mencari tampah di dapur dan mengambil tas Pak Le. Sekali lagi petir pun menyambar dan sosok pocong yang berada di luar benar-benar menempelkan wajahnya di kaca jendela tempat aku mengambil tas Pak Le. Aku hampir saja terjatuh. Namun dari situ aku sadar bahwa ucapan Pak Le memang benar. Makhluk itu tidak akan sembarangan masuk ke tempat ini.
Pak Le menggendong Widi dan membaringkannya di ranjang. Aku baru sadar bahwa terjadi sesuatu yang mengerikan kepadanya. Tiba-tiba saja borok muncul di sekujur tubuh Widi. Luka bernanah terbuka mulai dari pipi, leher hingga ke tubuhnya. Bau busuk pun mulai muncul dari luka-luka itu. "Pak Le, sakit," ucap Widi yang sepertinya tersiksa dengan keadaan ini. "Astaga Widi." Bu Sunar sontak menangis sembari mengantarkan baskom berisi air hangat yang diminta oleh Pak Le. Pak Le pun mengeluarkan beberapa benda dari tasnya. Ia menyusun di atas tampah beberapa jenis kembang, tungku, dan kemenyan, serta sebuah gelas berisi air yang ditutup dengan sebuah kitab di atasnya. Pak Le meletakkan tampah itu di bawah ranjang Widi dan membiarkannya berada di sana. "Malam ini pastikan kita berdoa tanpa terputus. Malam ini penentuan nasib Widi," perintah Pak Le. Pak Le pun mencoba mengambil sebuah benda lagi dari tasnya. Dari bentuknya mirip sebuah keris pusaka yang dibungkus dengan kain, namun sepertinya ia ragu untuk mengeluarkannya dan mengembalikannya lagi ke dalam tas. Kami pun bersahutan membacakan ayat-ayat suci di kamar Widi. Sesekali Widi kesakitan dengan luka-luka di tubuhnya. Namun Pak Le meminta Bu Sunar untuk mengompresnya untuk mengurangi rasa sakitnya. "Percuma, anak itu pasti mati," teriak sosok itu yang kembali menguasai Widi. Namun seiring dengan ayat-ayat yang kami bacakan, makhluk itu terlihat cemas dan kembali tak menguasai tubuh Widi. Menjelang tengah malam, Pak Le menyalakan koreknya sekali lagi dan memberikan kami waktu untuk beristirahat. Ia mengatakan bahwa kami harus bersiap bahwa lewat tengah malam serangan yang datang akan lebih mengerikan. Sekarang aku yakin korek itu adalah benda pusaka yang bisa melindungi kami dari serangan gaib. Namun entah korek itu bisa menyala hingga berapa lama. Bu Sunar kemudian meminta izin kepada Pak Le untuk membuat kopi untuk kami sebagai persiapan agar tetap terjaga hingga pagi nanti. Aku berinisiatif untuk menemaninya sementara Pak Le akan terus berjaga di dalam kamar. Suara sendok yang beradu dengan gelas terdengar tidak beraturan. Aku merasakan bahwa Bu Sunar masih gemetar menyaksikan apa yang terjadi kepada anaknya. "Tenang Bu, Widi pasti selamat," ucapku mencoba menenangkan Bu Sunar sembari mengambil nampan dengan minuman dan teko yang telah siap. "Iya Le, sebenarnya sekarang Ibu sudah ikhlas. Ibu serahkan Widi kepada Yang Maha Kuasa. Apakah Widi akan selamat atau akan menghadapi Yang Maha Kuasa?" ucap Bu Sunar sembari menahan air matanya. Apa maksudnya ini? Mengapa tiba-tiba aku merasa Widi sedang di penghujung hayatnya? Bukankah kemarin-kemarin Widi masih baik-baik saja? Saat akan kembali masuk ke dalam kamar, kami pun terhenti sesaat. Suara gemerincing kaca gelas terdengar dari tanganku yang bergetar saat melihat sosok pocong-pocong yang tadi di luar kini sudah semakin mendekat dan mengelilingi kamar. "Gak usah takut Bu, anggap aja tidak lihat," ucapku sambil terus mengulang ayat-ayat suci yang sedari tadi kami lantunkan di kamar. Pocong-pocong itu tidak menyerang kami, namun mereka terus menatap kami dengan wajah mengerikannya dan mengikuti kami. Sebagian dari mereka mendekat. Wajahnya begitu dekat dengan bau busuk yang tercium oleh kami. Namun aku berusaha untuk tidak menoleh dan terus meminta Bu Sunar untuk melakukan hal yang serupa. Kami pun berhasil masuk kembali ke dalam kamar dan sosok pocong-pocong itu tidak ada yang berani memasuki ruangan ini satupun. Pocong-pocong itu sudah sampai di depan kamar, Pak Le. Aku mencoba menceritakan bagaimana situasi di luar kamar. Pak Le pun mengangguk dan menyeruput kopi panas yang baru saja kami antarkan. "Setelah ini jangan ada yang keluar dari kamar," perintah Pak Le. Aku dan Bu Sunar saling bertatapan dan mempersiapkan mental kami. "Kenapa tiba-tiba Widi bisa separah ini, Pak Le? Bukannya sebelumnya baik-baik saja?" tanyaku penasaran. "Enggak, Cahyo. Luka-luka ini sudah ada di tubuh Widi sejak lama. Pak Le yang mengobatinya. Namun saat kambuh, luka ini malah semakin parah," jelas Bu Sunar. "Lalu kenapa Widi gak pernah cerita?" tanyaku. "Matanya yang buta saja sudah membuat dia sulit bergaul, apalagi saat mengetahui kutukan ini. Widi hanya ingin merasakan bermain dengan normal," jelas Bu Sunar. Sekarang aku sadar mengapa Pak Le mengajakku untuk membantunya di kasus kali ini. Mungkin setidaknya aku bisa menjadi teman bermain Widi di masa sehatnya kemarin. Hanya sejenak waktu yang kami gunakan untuk menyeruput minuman yang melegakan dahaga kami. Hingga akhirnya Pak Le menutup kembali korek apinya dan meminta kami terus melantunkan ayat-ayat suci. Hujan kini semakin deras. Kilatan terus menyambar, sementara Widi terus berteriak kesakitan. Pak Le pun meletakkan tangannya di kepala Widi sembari membacakan doa.
Saat itu lonceng jam dinding tua Bu Sunar berbunyi 12 kali, menandakan malam telah mencapai puncaknya. Seketika juga Widi terduduk dengan mata yang memutih. Mulutnya seolah ingin berteriak, namun tak ada suara apapun yang keluar dari mulutnya selain teriakan kesakitan. Namun lambat laun suara itu berubah menjadi kata-kata dengan suara yang berbeda dari suara Widi. "Wanita Sunda, kau senang kan kalau aku mati? Kau bebas dan bisa menikah dengan penjaga kebun juragan itu," teriak Widi pada ibunya sendiri. Wajah Bu Sunar terlihat pucat. Ia sama sekali tidak menyangka kata-kata itu terucap dari mulut Widi. "Enggak, ibu gak ada hubungan apa-apa dengan dia, Widi," ucap Bu Sunar yang semakin meneteskan air mata. "Jangan bohong, semua orang sudah mengetahui kelakuan hinamu." Widi terus mencecar ibunya. Pak Le tidak tinggal diam dan kembali mencengkeram kepala Widi. "Jangan terpengaruh, ini bukan Widi," ucap Pak Le. Widi berteriak sejenak, namun teriakan itu berubah menjadi tawa dan menatap ke arahku. "Kau masih berani hidup setelah seluruh warga desa dan orang tuamu mati?" ucap makhluk itu sembari menatap ke arah mataku. Saat itu semua ingatan tentang bagaimana kedua orang tuaku mati teringat dengan jelas di kepalaku. "Kau melihat semuanya, tapi kau tidak menolong mereka dan hanya melarikan diri. Kau yang menyebabkan mereka mati," ucap sosok di dalam tubuh Widi. Sontak aku gemetar tak mampu lagi mengucapkan lantunan ayat-ayat suci dari mulutku. Makhluk itu pun tertawa kegirangan, namun Pak Le tetap bertahan. Ia tak henti-hentinya membacakan doa sembari mencengkeram kepala Widi. "Dan kamu, menyelamatkan sebanyak apapun orang tak akan mengubah kenyataan bahwa kau sudah membunuh anakmu sendiri." Makhluk itu berbicara sambil menoleh ke arah Pak Le. Aku tertegun mendengar perkataan setan itu. Pak Le sontak terguncang. Doanya hampir terhenti. Namun aku mengingat kembali semua kejadian di desaku dan memastikan bahwa semua yang dikatakan oleh setan itu adalah dusta. Tepat saat Pak Le terhenti dengan doa-doanya, setan itu mulai mencengkeram tangan Pak Le. Namun aku segera menyahutnya dengan ayat-ayat suci yang tadi sempat terputus. Aku menutup mata tak peduli dengan apapun yang setan itu lakukan dan katakan. Aku hanya terus mengulang-ulang ayat-ayat itu dan meresapinya. Suara teriakan Widi terdengar semakin dekat ke arahku. Namun aku tidak peduli dan tidak berniat untuk membuka mataku. Aku pasrahkan pada Tuhan apa yang terjadi padaku malam ini. Tapi setelah beberapa saat, aku mulai mendengar suara Pak Le kembali membacakan doanya. Dan suara Bu Sunar yang kembali membacakan ayat-ayat yang sama denganku. Mereka sudah memantapkan jiwanya kembali. "Bodoh, kalian bodoh. Kalian hanya makhluk-makhluk lemah," Widi berucap kesetanan dengan ekspresi kesakitan. Aku membuka mataku saat mendengar Pak Le mengeraskan doanya. Dan ketika tubuh Widi kaku, ia mengangkat tangan Widi dengan sebuah kain dan Widi pun meronta. Sekali lagi korek pusaka Pak Le terbuka. Pak Le menatap wajah Widi melalui api yang menyala dari korek itu. Ia menggenggam tangan yang terikat dan membakar kain itu dengan apinya. "Dengan kuasa yang maha pencipta, api ini akan melepaskan kuasa jahat pada tubuh ini," ucap Pak Le sembari membakar ikatan kain itu. Widi berteriak dengan keras berkali-kali. Pak Le pun berusaha menahan tubuh Widi agar tidak melukai dirinya sendiri. Sampai akhirnya Widi terkulai lemas dan aku melihat sesuatu keluar dari tubuh Widi. Ada 3 sosok hitam berbentuk tubuh manusia dengan pakaian seragam pemain kuda lumping. Tubuhnya menyatu dengan kuda lumping yang seharusnya di dalam kuasanya. Namun tidak hanya itu, leher mereka terikat oleh sosok hitam lainnya. Aku bisa memastikan sosok itu bukan berbentuk manusia ataupun binatang. Makhluk itu masih terlihat tersiksa dengan semua doa-doa yang tak henti-hentinya kami lantunkan dari tubuh kami. "Kutinggalkan bocah itu, tapi tumbal yang lain tetap akan kuambil." Sosok itu menghilang seketika dari pandangan kami. Bersama dengan hujan yang mulai berhenti perlahan dan keadaan mulai tenang. "Nak, bangun nak." Bu Sunar segera menghampiri tubuh Widi. Aku juga mendekat penasaran dengan keadaannya. Sayangnya tak ada respon dari tubuh Widi. Lukanya penuh nanah dan darah segar mengalir dari beberapa lukanya. Tak ada nafas yang terlihat dari gerakan tubuhnya. Bu Sunar menangis sejadi-jadinya sementara aku terpatung tak tahu harus berbuat apa. Tapi Pak Le datang dan mengambil air yang sebelumnya ia letakkan di bawah ranjang Widi. Ia memaksa meminumkan air itu melalui mulut Widi dan membiarkannya masuk ke tenggorokan. Ia mengulanginya beberapa kali hingga air itu benar-benar masuk ke dalam tubuh Widi. "Ibu," suara Widi terdengar lemah.
Ia pun tersadar dan mencoba meraba mencari asal suara ibunya. "Ibu di sini, Nak. Ibu di sini." Aku tersenyum melihat pemandangan itu, tapi belum sempat mereka berpelukan, Pak Le meminta Bu Sunar menjauh dari anaknya. Ia mengalirkan sisa air di gelas itu pada luka-luka Widi dan ajaibnya luka itu pun mengering seketika. "Pak Le, apa kita berhasil?" tanyaku. "Seharusnya begitu," balas Pak Le dengan wajahnya yang terlihat kelelahan. Luka-luka Widi memang tidak segera pulih sepenuhnya, namun Pak Le mengatakan bahwa luka itu akan pulih dalam beberapa hari seperti luka biasa dan tak akan kambuh lagi. Saat keadaan mulai tenang, aku pun berinisiatif membuka kamar dan tak lagi mendapati sosok pocong yang mengelilingi rumah ini. Lampu rumah pun menyala dengan sendirinya. Saat inilah aku sadar bahwa keberadaan makhluk gaib yang mengerikan bahkan bisa mempengaruhi keadaan di sekitar kita. Kami pun akhirnya terjaga hingga subuh sembari mencari beberapa benda gaib yang mungkin saja terlewatkan oleh kami. Namun sepertinya semuanya sudah bersih. Aku pun menanyakan kepada Pak Le perihal sosok yang merasuki tubuh Widi. "Kelompok Jaran Gupolo, itu adalah mereka. Mereka diperbudak oleh setan yang mereka manfaatkan sebelumnya," jelas Pak Le. Aku mulai menyadari rupanya yang kami hadapi bukan sekedar roh gentayangan ataupun roh pada umumnya. Sosok yang kami hadapi adalah setan atau mungkin siluman yang mampu memperbudak manusia yang semasa hidupnya bersekutu dengannya. "Pak Le, terus yang setan itu maksud tentang tumbal lainnya itu apa?" tanyaku. Pak Le menghela nafas. "Itu juga yang harus Pak Le cari tahu. Sepertinya tugas Pak Le belum selesai." Aku melihat Pak Le berpikir keras. Ia sudah terlalu lelah malam ini. Sepertinya aku tidak boleh menambah lagi bebannya. Saat matahari terbit, barulah kami bisa beristirahat dengan tenang di tikar yang sudah disediakan oleh Bu Sunar. "Ayo, bangun." Cahaya matahari masuk melalui jendela ruang tamu dan menyorot tepat di wajahku. Suara Widi terdengar tak jauh dari telingaku. 10 menit lagi," balasku yang masih tak kuat menahan kantuk. "Yowes, tak tunggu," balas Widi. Benar saja, tak lama kemudian Widi membangunkan aku lagi. "Sudah 10 menit, ayo bangun," ucap Widi yang kini mulai menggoyangkan badanku. Aku pun tak punya alasan lagi untuk menunda kebangunanku. Rupanya matahari juga sudah cukup tinggi dan Pak Le sudah tak berada di tikarnya lagi. "Kenapa toh, Wid? Habis capek semalaman kamu tidur sampai siang juga kan gak apa-apa," balasku pada Widi. "Tolong aku buat mastiin sesuatu," ucap Widi. Mastiin apa?" Widi bercerita bahwa kemarin saat Pak Le melakukan ritual penarikan untuk menemukan buhul atau rajah, ia mendapat penglihatan bahwa ada beberapa benda yang ikut muncul di belakang rumah. "Bantu aku mastiin ke sana ya," ajak Widi. "Kebun jati?" Widi hanya mengangguk. Aku cukup ragu, tapi hari masih siang sehingga tak ada alasan untuk aku menolak permintaannya. Widi pun memintaku menuntun ke belakang rumah dan berjalan memasuki kebun jati. Ia memberi petunjuk mengenai sepasang jati yang berdekatan dan setelahnya ada tanah yang cukup lapang tanpa ditanami jati. Dengan mudah aku menemukan tempat itu dan mendapati ada benda tergeletak di sana. "Seharusnya benda itu ada di sana," ucap Widi. Dan bentar saja, Widi tidak mengada-ngada. Ada beberapa benda tergeletak di tanah tertutup dengan daun jati yang berguguran. Aku dan Widi mendekatinya dan mencari tahu benda apa itu. "Itu apa, Cahyo?" Aku mengambil itu dan memastikannya. "Udah lumping, cemeti, dan selendang," balasku pada Widi. Benda-benda itu muncul di tempat ini. Tidak hanya satu, tapi ada beberapa. Samar-samar aku mengingat bahwa benda itu adalah benda yang mirip dengan yang pernah kulihat di ritual Turonggo Mayit. "Kita bawa masuk dulu aja dan kita tanyakan kepada Pak Le." Widi pun mengangguk setuju. Aku pun segera menuntun Widi meninggalkan tempat itu menuju ke dalam rumah. Dalam langkahku aku terganggu. Aku menoleh ke belakang sejenak dan samar-samar melihat kabut putih yang memperhatikanku dari belakang, namun penglihatanku itu menghilang begitu saja. Kami menunggu sesaat sampai Pak Le kembali dengan membawa nasi bungkus untuk makan kami berempat. Bu Sunar merasa tidak enak, tapi menurut Pak Le kesembuhan Widi harus dirayakan. Kami pun menikmati makanan itu dengan begitu lahap. Awalnya Widi makan dengan berhati-hati, namun semakin lama ia meletakkan sendoknya dan memakan nasi itu dengan tangannya. Tenaganya sudah benar-benar pulih. "Enak, Le?" tanya Bu Sunar. "Enak, Bu. Sudah lama gak makan seenak ini,"
Ucap Widi yang sepertinya sudah cukup lama tak bisa menikmati makanan dengan keadaannya. Aku dan Pak Le pun tersenyum hanya melihat pemandangan itu. Setelah selesai makan, aku menceritakan tentang benda yang kami temukan di hutan jati kepada Pak Le. Ia pun segera memeriksa benda itu dan tidak menemukan keanehan. Walaupun ini muncul dari alam yang pernah Cahyo datangi, tetap saja benda ini hanya benda biasa, ucap Pak Le. Gak ada yang aneh-aneh dari benda ini, Pak Le. Gak harus dibakar, tanyaku. Gak usah, jawab Pak Le dengan mantap. Widi pun memutuskan untuk menyimpan benda itu. Entah mengapa ia merasa benda itu mengingatkan dirinya akan keberadaan ayahnya dan Pak Le pun mengizinkannya. Tanpa kami sadari, langit kembali menyambut petang. Aku dan Pak Le berniat untuk kembali pulang setelah mandi membersihkan diri. Namun saat tengah bersiap, kami mendengar suara yang cukup aneh. Suara itu berasal dari arah tengah desa. Ada hajatan? Tanya Widi dengan wajah yang bingung. Tidak tahu, coba ibu cari tahu dulu. Balas Bu Sunar yang segera keluar dan mengenakan sendalnya. Aku pun mendengar suara itu. Itu seperti suara trompet dan musik jatilan yang menggema dari desa. Cukup lama berselang Bu Sunar tidak segera kembali. Aku, Pak Le dan Widi memutuskan untuk menyusul keluar melihat keadaan di luar. Dan yang kami dapati, Bu Sunar terpaku menatap kondisi desa. Saat ini desa Jumon sedang tertutup kabut tebal. Padahal maghrib baru saja berlalu dan petang belum sepenuhnya tiba. Belum pernah ada kabut seperti ini di desa ini, ucap Bu Sunar. Pak Le mendekat ke arah kabut itu dan segera melompat kembali ke belakang ke arah kami. Semua terasa jauh saat kita memasuki kabut itu. Kita pergi dari sini, perintah Pak Le. Kami segera beranjak pergi, namun anehnya Widi menolak untuk mengikuti kami. Widi, ayo kembali. Bahaya, teriakku. Widi tidak menggubris dan terpaku di hadapan kabut itu. Dia ada di sana, ucap Widi tiba-tiba. Pak Le dan Bu Sunar berhenti dan menghampiri Widi. Dia siapa? Tanya Pak Le. Setan yang mengambil penglihatanku. Sekarang ia tengah ada di desa ini di tengah kabut ini. Ia sedang bersiap menonton sesuatu, jelas Widi. Menonton? Tanya Pak Le. Wajah Widi kali ini berubah takut dan cemas. Sepertinya ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Ada pementasan. Ada beberapa orang yang bersiap menarik kuda lumping dengan serombongan warga yang mengelilingi dan menontonnya. Mereka tidak sadar, jelas Widi. Mendengar ucapan itu, Pak Le menjadi cemas. Ia mengambil posisi duduk bersila sembari membacakan sebuah mantra. Panjul, jagain Pak Le dulu, perintahnya tiba-tiba. Aku tidak mengerti dan hanya mendekat ke arah Pak Le. Pak Le hanya berdiam diri tanpa gerakan dalam tubuh bersila. Namun saat mantranya selesai, tiba-tiba aku melihat ada sesuatu seperti bayangan putih yang meninggalkan tubuh Pak Le. Tunggu, aku sepertinya mengenal sosok itu. Cahyo, Pak Lemu kenapa? Tanya Bu Sunar. Enggak apa-apa Bu, tenang saja, percayain sama Pak Le. Balasku seadanya. Masalahnya aku sendiri tidak mengetahui apa yang tengah Pak Le lakukan. Tapi setelah beberapa saat, tiba-tiba aku melihat bayangan putih itu kembali masuk ke dalam tubuh Pak Le. Ia pun segera berdiri dengan wajah yang cemas. Ini yang mereka maksud, tidak cuma Widi. Mereka juga mengincar warga desa untuk menjadi tumbal mereka, ucap Pak Le. Siapa Pak Le? Ngomongnya yang jelas, balasku. Kelompok Jaran Gupolo. Setan yang tadi? Bukan, mereka anggota yang tersisa. Mereka harus mencari tumbal pengganti agar bisa terus hidup dan tidak diperbudak oleh setan yang mereka sesembah, jelas Pak Le. Ucapan Pak Le jelas saja membuat kami semua cemas. Pak Le pun segera meminta kami kembali ke rumah secepat mungkin untuk mencari tempat yang aman. Namun di tengah jalan aku teringat hal penting yang membuat aku kesal. Aku menatap Pak Le dengan tatapan yang curiga. Ternyata bayangan putih yang keluar dari tubuh Pak Le tadi mirip dengan sosok yang menyuruhku membersihkan kamar mandi setiap subuh. Sepertinya Pak Le sudah berhasil mengerjaiku.